Saudara, tanggal 19 Maret 2020, dunia perpolitikan Amerika Serikat diguncangkan oleh berita Cyrus Habib, wakil gubernur Washington, tidak akan lagi melanjutkan pencalonan diri untuk pilkada berikutnya. Kendati peluangnya untuk menjadi gubernur sangat-sangat besar. Sebaliknya, dan inilah yang mengguncangkan dunia, Cyrus Habib mengumumkan ia akan masuk seminari menjadi calon imam Yesuit. Ada apa? Mengapa? Why? Dunia terpana mendampar tanya. Cyrus Habib lahir di Baltimore, Maryland, 38 tahun lalu dari sebuah keluarga imigran dari Iran. Ia adalah anak tunggal satu-satunya. Ia berhasil lolos dari 3 serangan penyakit kanker yang menyerang retina matanya. Pada usia 8 tahun, ia kehilangan penglihatannya. Ia buta total. Namun ia tetap melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi, bahkan di luar negeri, dan meraih pelbagai keberhasilan dan tanda-tanda jasa. Pada usia 25 tahun, ia menjadi Katolik, disusul juga ibunya sendiri. Kemudian, pada usia 34 tahun, ia menjadi wakil gubernur Washington. Dan pada usia 38 tahun, ia memutuskan memulai pembinaannya sebagai calon imam Yesuit. Tentang kebutaannya, Cyrus Habib berkata, "Saya bersyukur menjadi buta sejak usia dini. Saat itu otak saya masih elastis dan saya bisa belajar banyak hal. Saya bahagia, saya masih ingat dan mengenang saat-saat manisnya saya masih bisa melihat." Ketika ia mulai bertugas sebagai wakil gubernur Washington, Cyrus mulai berpikir tentang makna kehidupan. Dan saat inilah ia mulai tertarik menjadi imam. Dan ia menerima bimbingan dari beberapa imam Yesuit seperti Pastor Scott Santa Rosa, Provincial Jesuit dari West America. Juga dari Pastor James Martin, penulis buku bestseller berjudul The Jesuit Guide to Almost Everything, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Spiritualitas Yesuit dalam Keseharian. Sesudah refleksi dan diskresi yang panjang, maka pada tahun 2019, Cyrus diterima sebagai calon Jesuit Amerika dengan dispensasi menyelesaikan sisa 1 tahun masa tugasnya sebagai wakil gubernur. Why, Cyrus? Ada apa, Cyrus? Seorang wakil gubernur, keturunan Iran, imigran, buta, dan engkau memutuskan ingin menjadi calon imam. Ada apa, Mas Bro? Rasanya sudah banyak hal saya lakukan, tapi secara pribadi saya malah kehilangan sukacita dan makna hidup, kata Cyrus. Saya terpanggil untuk mendedikasikan diri saya melalui hidup yang lebih langsung dan personal dalam melayani kaum marginal, memberdayakan yang lemah, menyembuhkan orang-orang yang menderita rohani dan jasmani, mendampingi mereka untuk mengimpikan sebuah masa depan bagi mereka. Kepada Frank Bruni, wartawan senior Amerika dan reporter White House, Cyrus mengatakan, "Saya mau menjadi imam bukan karena corona. Karena saya telah melihat berapa banyak orang yang menderita, yang menghadapi ketidakpastian yang menakutkan. Maka menjadi imam adalah cara yang paling memuaskan dan penuh daya dalam membantu orang-orang kecil yang butuh pertolongan."
Gubernur Washington, Jay Inslee, berkata, hidup dan karir politiknya sungguh inspiratif dan cerah. Dan di saat demikian cemerlang, saya kaget ketika dia tidak mau maju lagi dalam pilkada. Tetapi saya tidak heran akan imannya. Saya yakin ia akan jadi seorang imam Jesuit dan hidupnya akan memberi banyak kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Frank Bruni kemudian mewawancarai Cyrus tentang beberapa hal pekat. Misalnya, bagaimana tentang hidup selibat? Mampukah kau? Saya sudah melewati berbagai kisah romantika sebagai orang muda. Saya juga tidak punya ketertarikan untuk menikah dengan anak-anak. Maka bagi saya, selibat tidaklah menakutkan. Lalu, bagaimana tentang kekuasaan, tentang jabatan yang selama ini engkau miliki dan jalani, dan sekarang kau harus tunduk pada aturan-aturan dari seorang lain? Bukankah hal ini akan membuat duniamu, powermu menjadi menurun dan redup? Tidak. Ketika saya berhenti fokus pada karir pribadi, pada jabatan, pada pemilihan, pada penggalangan dana, pada agenda-agenda politik saya, maka Tuhan justru mendapat lebih banyak waktu dan tempat untuk saya. Dan saya tidak merasa kehilangan sesuatu. Dengan kata lain, ketika kita fokus pada Tuhan, maka Tuhan adalah segala-galanya bagi kita, dan kita tidak kekurangan sesuatu yang berharga. Pada musim gugur tahun ini, 2020, Cyrus akan memulaikan pendidikan novisiatnya di Los Angeles. Sang wakil gubernur akan menjadi seminaris, menjadi calon imam. Saudara, kami melihat ada beberapa kemiripan antara Cyrus Habib dan Santo Ignatius Loyola, sang pendiri Tarekat Yesus, yang kita peringati pada 31 Juli setiap tahun. Panggilannya bersemi di usia dewasa, dari dunia dan karir jasmani ke rohani. Kedua-duanya dipengaruhi oleh sebuah buku. Ignatius dipengaruhi oleh buku De Vita Christi tentang hidup Kristus, sementara Cyrus oleh buku The Jesuit Guide to Almost Everything. Ignatius ditabiskan sebagai imam pada usia 48 tahun. Dan jika Tuhan mengizinkan, Cyrus yang kini berusia 38 tahun kurang lebih akan ditabiskan di sekitar usia 48 tahun juga. Tentulah roh yang sama, Tuhan yang sama yang memanggil, yang menggerakkan dan menyertai. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menyertai. Salut, profisiat dan doa untukmu Cyrus Habib. All the best. Tuhan memberkatimu. Doa Santo Ignatius mendoakanmu. Ad maiorem Dei gloriam, tidak ada yang mustahil.